Mari sama-sama kita berdoa untuk firman yang akan saya renungkan. Ya Allah, Bapa yang mengasihiku dan seluruh jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan sendiri yang beracara, sehingga ketika firman yang saya bawakan boleh tertanam di hati dan dapat dimengerti. Beracaralah Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin hamba Tuhan di dalam kelemahan dan kekurangan, sehingga firman yang akan saya sampaikan Tuhan dapat dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Malam Bapak Ibu, malam ini saya ingin renungkan sama-sama ya, kita renungkan ya, mengenai persembahan yang berkenan. Saya ambil itu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kenapa saya ambil renungan ini? Saya ini lama gini. Pada sebelum family gathering itu kan Pak Bambang yang ngisi kalau nggak salah. Dia itu tanya gini, apa yang pasti di dalam dunia ini? Dia tanya gitu. Waktu itu saya di kursi sudah bilang, oh yang pasti ini. Tapi Pak Bambang bilang, yang pasti adalah kasih Tuhan. Karena tidak ada yang lebih mengasihi siapapun daripada Tuhan. Tapi jawaban saya itu seperti ini ya. Apa yang pasti di dalam Tuhan itu? Di dalam dunia ini, kita ini pasti apa? Tahu nggak tahu Bapak Ibu? Pastinya apa? Mati. Gak ada ya. Se kaya Elon Musk saja mesti mati atau sepandai siapa ya. Kalau saya pikir sekarang ini orang yang paling pandai itu Presiden Cina ya. Xi Jinping itu ya, pinter gitu ya. Itu loh pasti mati juga. Jadi melalui renungan ini saya ingin sama-sama kita bisa sedikit ada pandangan baru ya. Karena gini, kalau kita bilang persembahan yang berkenan, lalu kita ini sudah lama jadi orang Kristen ya, pengikut Kristus, murid Tuhan, setiap minggu ke gereja, lalu kita ini gampang no ya, istilahnya itu hidup itu ya pokoknya nang gereja, nak jam doa selalu ya pergi itu. Tapi melalui di dalam Matius 25 ini ya, ayat 1 sampai 13 ini, kan berbicara tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Bagaimana yang bijak ini dapat bertemu dengan mempelai ya, Kristus itu sendiri. Sedangkan yang bodoh ini enggak diterima. Ini saya ini seperti gini loh. Kenapa tidak dikatakan gini ya? 5 gadis bodoh, 5 nenek atau gitu. Atau 5 gadis atau dengan kayak bapak-bapak gitu. Kan tidak. Berarti di dalam hal ini kita tahu perumpamaan dari Tuhan Yesus ini adalah berbicara tentang gini. Semua muridku, 5 ini, semuanya mbak lentera, berarti semua itu mbak firman Tuhan. Tetapi kenapa ada yang diterima, ada yang tidak. Lalu di dalam Matius 7 ayat 25 itu juga berbicara tentang apa? Allah tidak mengenal, meskipun apa? Bernubuat demi namaku, menyembuhkan demi namaku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya punya ide gini, wes apa ya yang kita lakukan ya untuk dapat berkenan di hadapan Allah. Pastinya orang kalau seneng itu ada timbul suka gitu ya, itu mesti kan memberi persembahan gitu. Kita mulai apa yang kita lakukan ketika seseorang itu mencintai gitu. Di sini yang pasti yang tahu ya kalau orang mencintai itu apa yang dilakukan. Kebanyakan tuh pria, kalau kita perempuan tuh gini ya, dia itu enak-enak gitu ya, menunjukkan kasih sayang ya. Dengan cara apa? Ngasih no makan lah, untuk menarik gitu loh. Supaya mau sama saya, otomatis ngasih makan, kasih minum ya. Kalau orang lagi jatuh cinta itu biasanya itu gak tegoan ya. Padahal dia sendiri loh masuk permi. Tapi pacarnya dibeli no nasi padang. Apalagi gini, sekarang itu usum kopi ya.
Kalau teman saya itu, dia itu kalau ngopi di kantor itu pakai Nescafe itu loh, udah dewe gitu. Tapi sama pacare sak ngirim dia, fore lah, tuku lah, sing mahal-mahal. Ya itu namanya orang mencintai. Jadi selalu ingin memberi. Lalu melalui tindakan. Melalui tindakan itu apa? Nunjukkan kasih sayang ya. Uh, Ucapno kata-kata sayang, enggak pernah menyakitkan gitu ya. Apalagi apa itu memberi waktu itu sing pasti itu ya. Anak saya sendiri seperti itu, ya gitu ya. Pulang dari Jerman dulu, nggak ngunjungi mamai, ngunjungi anak saya. Seperti itu ya. Jadi waktu itu diberi gitu ya. Lalu apa? Menghargai ya. Otomatis kalau kita mengasihi seseorang, kita nggak mungkin loh ngelek-ngelek no DE. Otomatis apa? Menghargai. Lalu mengampuni. Orang lain mungkin nggak bisa ngampuni kalau dia salah. Tapi berhubung kita naksir ya, oh nggak ketok salah gitu ya. Lalu memahami, membela. Membela itu ya. Kalau kita katakan gini, eman lho kon niku. Kok dia ganteng, apa sih? Kok itu pacarku wis lah gak cocok deh kamu itu. Wis hitam pesek pisan. Oh, marah loh kalau dihina pacarnya itu. Sama bilang, pacarku itu ya pengertian. Mukanya kayak gitu tapi sayang. Dia ambil aku gini-gini. Isabella seperti itu. Nah, intinya orang kalau mengasihi itu pasti memberi yang terbaik. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah rela memberi pada pekerjaan Tuhan? Ini bukan menuduh Bapak Ibu ini gak berian ya, terus aku berian karena aku sing bawa gitu ya, bukan. Maksud saya kita sama-sama menilik hati kita. Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Kadang ada orang gini, gak bisa memberi persembahan tuh karena gini. Cicilan rumahnya belum mari, cicilan sepeda motornya belum mari, belanja Shopee belum dibayar. Bisa loh hal-hal seperti itu. Tidak mengutamakan uangnya itu untuk pekerjaan Tuhan atau saya enggak bicara tentang persepuluhan ya karena di gereja kita ini kayak ini tetot gitu ya, dilarang ya. Jadi ini saya enggak berbicara seperti itu, tapi apakah kita sudah pernah memberi semacam itu, kita sudah melakukan tindakan-tindakan, enggak iso ngek duit aku ngek tenaga wae, ngasih pikiran seperti itu ya. Apa kita bisa membela atau menghargai, mengembangkan waktu kita, waktu-waktu jam doa kita, semacam itu ya. Saya sendiri itu loh, hari Minggu itu saya ikut kelasnya sekolah minggu ya, Lectio Divina ya. Saya ini sudah baca Pak, sebelum masuk kelas saya baca dulu. Saya sendiri loh rasanya kayak kena tempeleng gitu ya. Kalau baca firman ya 2 kata ambekan, 2 kata ambil nafas gitu. Saya sendiri belum bisa melaksanakan seperti itu. Saya baca biasanya itu langsung ini artinya apa gitu ya. Lalu kenapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kenapa kita harus semacam gini? Kalau Yena sama Pak Fendi ini ya, ada pendekatan ya. Tujuannya apa? Mengembangkan hubungan. Jadi seseorang di sini tidak berbicara tentang playboy ya atau buaya darat. Di sini cerita sungguh-sungguh orang yang ingin melanjutkan mengembangkan hubungan sampai kepada pernikahan. Oleh sebab itu saya ambil tema ini supaya kita tahu bahwa kita yang duduk di sini ini semua ini adalah mempelai Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi mempelai Kristus? Bapak Ibu, kita melakukan semuanya ini, seperti Paula ini melayan di multimedia, di sini kebanyakan semuanya adalah pelayan Tuhan. Itu kita melakukan itu bukan karena kita pengen sibuk apa ya. Harus mempunyai niat gini, Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dulu itu mencintai kita. Dengan jalan apa? Anaknya yang tunggal yaitu Sang Firman itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menghapus dosa awal itu. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, dia melanggar apa yang Tuhan katakan atau yang Tuhan firmankan, dia itu kan jatuh dari dosa. Mereka berdua itu jadi dosa, oleh sebab itu Allah Bapa itu sangat mencintai kita. Dia tidak ingin ya
kita ini umpama di neraka, kita ditinggal sendiri, tidak pingin itu. Sebab semua orang yang ingin melanjutkan hubungan lebih lanjut, sepasang suami istri itu, pasti kan pengennya gini, aku di rumah ini kamu juga, ketika aku bangun tidur kamu ada, semacam itu. Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu adalah hutangnya dosa. Lalu apa? Juga untuk dapat mengalahkan kuasa dosa. Kuasa dosa itu apa? Kematian. Ketika Tuhan Yesus tidak menebus kita, kita ini di dalam kematian. Padahal tujuan Allah menciptakan kita ini kan kekasihnya. Dia ini ingin, kita ini di dalam Yohanes 14 ayat 3 itu ya. Saya baca ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dicintai seseorang, dia ingin kita menjadi mempelainya, otomatis pengennya apa? Serumah bareng. Demikian, seperti itu. Makanya Tuhan itu mencintai kita dulu gitu loh. Sebelum kita mencintai dia itu terlebih dulu mencintai kita. Ya, dia rela sampai mati di atas kayu salib, menderita. Loh, sesudah dia mati, kita ini enggak ditinggal sendiri. Masih dikasih bodyguard, yaitu Roh Kudus ya, untuk dapat menolong jiwa kita ini supaya terus kembali kepada dia. Karena begitu besar cintanya Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, kalau orang semacam gini ya, kalau saya kok ambil contoh ini terus kasihan nanti. Ya naik apa ya. Kalau orang mencintai tapi tidak berbalas, kan itu bisa enggak? Bisa ya, tapi tidak bisa melanjutkan hubungan. Maksud saya itu. Jadi kalau Bapak Ibu meskipun sudah jadi orang Kristen, muridnya Yesus, tapi tetap harus melanjutkan hubungan. Jangan berbicara tentang gini, yang mati di sebelah itu kan seketai gini Tuhan, terimalah aku. Itu perkecualian karena. Tapi kita yang sudah di sini ini tetap harus menunjukkan cinta kita terus-menerus gitu kepada Tuhan ya. Berbicara tentang persembahan, saya sendiri ini mau berbicara tentang ayat apa, lalu saya ini survei. Coba sih, jemaat ini paling seneng be ayat apa ya, mengenai persembahan. Lalu saya tanya sama AI dan jawabannya surveinya itu apa? Yang ke-1 itu yang disenangi, maksud survei ranking 1 itu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, yaitu tentang hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya dengan sukacita ya. Kalau ini ternyata disukai semua orang. Saya sendiri suka loh. Baik yang mampu suka, yang enggak mampu juga suka. Yang mampu mungkin enggak suka. Ini ayat populer nomor 1 ini yang saya tanya di AI itu. Karena apa? Pokoknya memberi sukacita, tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Yang tidak mampu ya tambah seneng. Oh gak usah ngasih, daripada aku ngasih nanti ngedumel. Daripada aku ngasih, aku hari ini kelaparan. Semacam itu. Nanti aku ngasih, terus aku gak bisa bayar cicilanku. Semacam itu ya. Ayat ini tidak boleh dibaca secara katanya Pak Tim agamawi atau injili gitu ya, gak boleh. Karena pemberian sukacita itu tidak bisa dilihat itu. Satu kali umpama, saya ini ngedarno kantong persembahan, lalu wajahnya ding-ding itu sedih gitu. Wajahnya ding-ding sedih. Apa dia itu berarti tidak memberi persembahan yang benar? Pertanyaannya. Belum tentu. Mungkin doh hari ini dia bilang sama saya, Bing, hari ini rumahnya tak jual kabeh, tak kasih nombek gereja untuk pekerjaan Tuhan. Otomatis tak seneni toh. Ya semacam istri biasanya itu ngamuk gitu. Lah pokoknya kayak nombek kabeh, kan gini. Otomatis dia memberi dengan muka muram. Bukan berarti persembahan tidak berkenan. Persembahannya itu berkenan tetap. Jadi ini tidak bisa dilihat secara fisik. Lalu yang kedua, Maleakhi 3 ayat 10. Ranking 2 di dalam survei itu mengatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan
supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Maksudnya ini kebanyakan diselewengkan ini. Ini itu kebanyakan semacam gini. Kalau kamu enggak ngasih, Tuhan enggak mungkin ngasih kamu. Kalau kamu kasih titik, Tuhan enggak mungkin bisa ngocor dari langit itu. Firman ini banyak dipakai orang untuk perpuluhan apa-apa gitu. Dulu saya termasuk, Bapak Ibu, saya ini termasuk orang yang senang gitu. Oh, nek wayai perpuluhan keluar ayat ini, hore gitu. Saya ini rasai klop gitu loh dengan hati saya. Tapi kita lupa akan kedaulatan Tuhan. Karena ayat ini diselewengkan, sehingga kedaulatan Tuhan tidak kelihatan. Padahal Tuhan loh, kan gak ngei nek Tuhan mau ngasih mau apa. Kalau kamu punya, kalau Tuhan mau ngambil mau apa gitu. Dan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 ini bukan berbicara tentang oh pasti dikasih banyak, kalau ngasih banyak. Bukan ya. Ini kalau dibaca secara keseluruhan ini tentang Allah murka. Jadi Allah murka itu kan kok berani-berani kamu kamu pikir aku enggak bisa mencurahkan berkat kalau kamu enggak ngasih aku. Jadi Maleakhi 3 ayat 4 itu berbicara tentang bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir. Jadi kalau ikut Tuhan itu enggak usah khawatir, maksudnya seperti itu ya. Dan yang ketiga itu di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 yang berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ini malah ranking 3. Kenapa? Soalnya janda miskin itu meskipun ngasih 2 peser, itu uang makannya 1 hari. Dan itu saya rasa ya, kita semua mungkin ya, saya juga ya. Enggak berani gitu loh, enggak berani. Enggak berani melakukan ini. Tapi orang-orang pada mengingat ini. Hal yang sebenarnya ini di bawahnya itu ada kelanjutannya. Mereka semua memakai jubah yang bagus ya maksudnya. Ini kan berbicara tentang janda miskin ini loh ngasih yang terbaik. Karena apa? Dia ini waktu penulisannya ini orang-orang yang kaum Farisi itu, mereka itu memang uangnya banyak, kerincing-kerincing, tapi uang yang didapat ya dari janda-janda itu, gitu loh. Jadi ini peringatan bagi kita semua, janganlah kita memberi di dalam kelemahan orang lain, maksudnya gitu ya. Dan yang tidak keluar Bapak Ibu, yang pasti tidak keluar di dalam survei itu, saya sendiri heran, yaitu Roma 12 ayat 2b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini malah tidak keluar loh Bapak Ibu. Saya sampai heran. Saya ingatnya ini, kenapa kok tidak digemari di dalam survei? Saya pikir-pikir, oh yo, kabeh kok gak tahu. Padahal kita loh semua tahu di sini. Oh kalau dipikir-pikir, karena kita ini tetap patah gini. Di dalam firman ini, kita tidak mau masukkan di dalam hati. Karena rasanya nggak cocok sama kita. Sebenarnya ini adalah firman yang bagus. Sedangkan kalau di dalam Lukas 21 ini, kita hanya mempersembahkan kita punya hasil jeripaya. Sedangkan kalau di dalam 12 ini, kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Tapi malah enggak keluar. Lalu bagaimana kita sebagai mempelai Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi memberikan persembahan yang berkenan? Persembahan itu atau kurban itu sudah diatur di dalam zamannya Musa, di dalam hukum Taurat. Namun jauh sebelumnya, yaitu di dalam Kejadian pasal 4, 1 sampai 8 itu diceritakan bahwa persembahan itu awal-awal sudah dikasih tahu sama Tuhan. Persembahan yang berkenan itu seperti apa? Yaitu ketika Adam dan Hawa itu mempunyai anak pertama Kain, dia adalah seorang pekerjaan itu hasil bumi. Lalu adiknya namanya Habel ya, dia adalah gembala. Karena persembahan, mereka sama-sama memberi persembahan, lalu apa? Karena persembahannya Kain tidak diterima, panas hati ini, ngamuk. Sehingga dia membunuh adiknya. Dalam hal ini kalau saya bikinkan tabel ini supaya kita bisa mengingat,
mereka berdua itu sebetulnya tidak salah. Sama-sama memberi persembahan atau sama-sama memberi kurban ya. Tapi korbannya Kain ini kan dia kerjanya hasil bumi. Sehingga yang dikorbankan mungkin berupa padi-padian atau sayur-sayuran. Sedangkan Habel mempersembahkan kambing dan domba. Di dalam bicara soal korban, itu katanya di dalam bahasa Ibrani, di dalam Ibraninya sendiri itu tidak harus binatang, tidak harus berupa darah. Jadi tidak harus darah. Memang itu berkenan. Nanti bisa tanya saja. Saya sendiri tak cari di Wikipedia. Memang tidak harus darah. Jadi tidak salah juga gitu. Dua-dua sama-sama memberikan persembahan, dua-dua memang memberikan hasil daripada mereka bekerja, dan Tuhan tidak meminta darah, daging, lemak. Seperti Tuhan ini kita ini vampir ya. Masa seperti itu? Enggak ya. Lalu kenapa persembahannya Kain itu tidak berkenan? Kalau di sekolah minggu itu gampang. Kenapa? Ditanya ya anak-anak kecil. Iya karena itu persembahannya Kain itu berupa tumbuhan, asapnya enggak naik. Ya apalagi enggak ada darai. Kalau dibakar enggak harum. Bapak Ibu pernah barbeque? Pasti pernah lah. Ya bakar-bakar itu. Bakar-bakar. Kalau kita lagi bakar jamur, bakar jagung. Apa asapnya ya naik? Enggak naik. Juga enggak naik, juga enggak harum. Jagung ya mungkin ya. Juga enggak naik. Jadi ini bukan alasan. Bukan alasan persembahannya Kain enggak diterima ya. Kita aja lo tahu, kalau persembahannya itu enggak mungkin ada asapnya, enggak mungkin bisa harum. Tuhan Maha Kuasa, dia lebih tahu dari kita. Lalu persembahan Habel, oh karena dia ada daging, lalu ada darah, lemak terbaik ya. Oh pasti ini nih, asapnya tinggi, harum baunya. Tuhan juga tahu, Tuhan Maha tahu. Pasti dia tahu bahan-bahan yang dipakai itu semuanya itu menimbulkan harum dan asapnya bisa membumbung tinggi. Jadi alasan ini tidak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa Kain enggak diterima, Habel diterima karena itu ya. Kenapa alasannya? Karena Kain ini di dalam ayat 7 dikatakan seorang pribadi yang memang tidak bagus ya, Kain ini. Mukanya itu tidak bisa berseri. Kalau berbuat baik itu malah enggak berseri. Aneh kan? Tidak berkuasa atas dosa. Ini saya enggak bawa Alkitab. Kita singkat aja ya. Tidak berkuasa atas dosa. Jadi Kain ini persembahannya tidak diterima. Bukan karena asap, bukan karena enggak ono darani. Meskipun di dalam hukum Taurat dikatakan harus motong ini, motong itu. Semacam Tuhan ini suka dengan darah. Gitu. Tapi bukan itu. Karena hatinya Kain ini memang kurang bagus ya. Makanya dia persembahannya tidak diindahkan ya oleh Tuhan. Lalu Habel, kenapa persembahannya diterima oleh Tuhan? Dia memberikan anak sulung ya dari ternaknya. Anak sulung di sini berbicara tentang seperti ini. Kalau dia bicara anak sulung ya, berarti setiap kambing, domba yang melahirkan anak pertama pasti dipersembahkan. Kita bisa punya pikiran seperti itu. Atau gini, setiap kambing, domba atau binatang yang dipeliharanya, setiap anak pertama dipersembahkan oleh Habel. Kita bisa punya pikiran seperti itu juga. Dia memberikan yang nomor satu. Enggak peduli yang pertama lahir, anak sulung dari kambingnya keluar itu kakinya pencong, tetap dikasih no. Karena dia mungkin sudah janji. Tapi bukan itu. Di sini berbicara sulung itu yang utama. Karena gini, Daud itu kan anak dari 8 bersaudara ya. Dia itu anak terakhir. Dia disebut anak sulung dari Isai. Mungkin karena dia menjadi raja ya. Lalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disebut sulung daripada yang bangkit. Padahal pada zaman perjanjian lama banyak juga yang bangkit gitu. Tapi Yesus disebut yang sulung. Jadi sulung di sini berbicara tentang yang utama. Bapak Ibu, berarti kita sekarang tahu ketika kita mau memberikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah memberikan yang terbaik, yang utama daripada hidup kita. Ya waktu kita, semacam waktu-waktu kita, ya meskipun kita bekerja yang baik supaya dapat menunjukkan
bahwa kita ini murid Kristus, ya. Saya mau memberi ilustrasi mengapa seseorang tidak bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Meskipun ikut Tuhan Yesus lama, tapi tidak bisa memberi terbaik. Ini ada ilustrasi gini. Ketika orang tua saya mau meninggal, papa saya waktu mau meninggal, dia itu memberikan saya sebuah jam Rolex. Memang jamnya sangat kuno dan kurang modern juga kuno lah gitu. Karena itu pemberian dari orang tua dan sebuah jam, otomatis saya geletakno gitu aja. Di tempatnya itu sembarangan lah, taruh lemari lah, ngawur-ngawur gitu ya. Suatu kali orang tua teman papa saya itu datang. Lalu dia itu melihat rak-rak itu di tempat rumah saya. Terus dia bilang, loh kamu itu dikasih jam ini ya sama papamu? Iya, ini waktu papa sebelum meninggal ngasih saya jam ini. Waduh, kamu tahu enggak jam ini jam Rolex? Saya tahu itu jam Rolex ya. Loh kamu tahu enggak? Ini jam mahal sekali loh. Ini edisi pertama. Papamu waktu itu beli. Oh iya ta? Iya, ini mahal loh. Kamu jaga baik-baik ya. Lalu sesudah dia pulang, saya ini baru tahu loh. Kalau yang dikasih jam kecil itu sangat berharga. Coba kita lihat itu. Itu cuma 5 biji. Salah satunya itu harganya sekitar 250 M satu jam itu. Bapak Ibu, sesudah saya tahu bahwa jam itu sangat mahal, apa yang saya lakukan? Oh ya kata kletak no, langsung beli no berangkas. Tak simpen, sedulu-sedulu tak lap. Oh enggak itu aja, saya enggak lupa, tak pelajari. Opo sih kok larang gitu. Wis tak lihat-lihat lagi jam ini kenapa mahal sekali gitu. Yang ketiga, saya sekarang enggak usah khawatir, enggak kerja enggak popo. Ono iki warisan 250 juta. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa memandang Allah, Tuhan kita ini adalah yang akan memberi kita tempat di mana Dia juga berada, kita tidak mungkin akan bisa memberi yang terbaik dari hidup kita. Semacam itu ya. Kalau secara kita ini bisa tahu, kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi yang istimewa karena dia akan menjadi mempelai dan kita akan menjadi 5 gadis bijaksana itu. Kita ini enggak usah susah-susah. Tuhan enggak nyuruh kita ini jadi murid, mewartakan berita tentang keselamatan, enggak usah. Melalui cinta kasih kita kepada Tuhan dan cinta kasih kita kepada sesama, orang lain secara langsung kita ini boleh menjadi saksi Kristus. Gitu ya. Jadi persembahan yang berkenan itu intinya adalah ini ya, membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan yang sulung atau yang terutama dalam hidup kita agar hubungan dapat dikembangkan menjadi mempelai Kristus. Seperti 5 gadis bijak, bukan 5 gadis bodoh atau kita tidak dikenal oleh Tuhan. Pemberian sulung daripada kita ini bisa membalas cinta kasih Tuhan yang sudah nyata dan terbukti dia mengasihi kita dulu. Dengan jalan apa? Pokoknya kon percaya, kon berjalan bersama aku di dalam firman ini, nanti aku di mana kamu ikut di mana, semacam itu ya. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan saat ini loh di dunia ini kita bisa melihat Tuhan yang baik dan indah ini. Kalau kita belum bisa melihat Tuhan yang baik dan indah, ya soalnya utangku banyak, perkaraku banyak itu. Anda belum tahu kepada siapa Anda memberi yang terbaik. Semacam itu. Ya. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang telah saya sampaikan. Kiranya Tuhan bawa hati kami dan seluruh hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan pemberian yang kami berikan